Welcome to my channel. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop. Semoga bermanfaat. Yang pertama, e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai elektronik. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to business atau B2B adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen seperti Electronic City. 2. Business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Contoh, Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor, hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. 3. Antar konsumen adalah transaksi online antara dua orang. Contoh, Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. 4. Consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. 5. Business to government atau B2E adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2E adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online seperti Clue adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah, seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. 6. Consumer to government atau C2E adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2E jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Kelebihan e-commerce: 1. Meningkatkan transaksi antar wilayah. 2. Meningkatkan market expose. 3. Tidak membutuhkan toko fisik. 4. Bisa menjadi dropshipper. 5. Pengelolaan usaha lebih mudah. Kekurangan e-commerce: 1. Masalah keamanan. 2. Ketidaksesuaian produk. 3. Kerugian tidak terduga. Manfaat e-commerce: 1. Kejangkauan yang luas. 2. Unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Dan 3. Biaya rendah. Yang kedua, marketplace. Pengertian marketplace. Marketplace disebut dengan suatu platform yang menyediakan tempat serta fasilitas bagi para penjual untuk berkumpul, kemudian menawarkan produk atau barang yang dijual dan bisa berupa jasa kepada para calon konsumen atau pelanggan. Proses ini dilakukan tanpa bertemu secara fisik karena memang sudah memakai platform untuk jual beli di marketplace. Ada beberapa marketplace yang terkenal di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Belanja.com, JD.id, Lazada, Bineka, OLX, Eltinia, dan Bukalapak. Jenis-jenis marketplace. 1. Marketplace murni merupakan marketplace dengan peran sangat penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Kebebasan bagi para penjual untuk melakukan transaksi terhadap berbagai produk. Selain itu juga, pengelolaan dan pembayaran di samping menampilkan informasi terkait produk yang dijual dan lain sebagainya. 2. Marketplace konsinyasi. Jenis konsinyasi termasuk dalam jenis pasar daring.
Dalam hal ini, penjual hanya dibatasi untuk mengakses dan menitipkan suatu produk. Dari pihak penjual hanya menyediakan barang, kemudian mengirimkan deskripsi informasi terkait detail barang yang dimaksud. Marketplace hanya bertugas sebagai perantara dalam hal ini. Kelebihan marketplace: 1. Jangkau lebih banyak pelanggan. 2. Kepercayaan pelanggan lebih tinggi. 3. Tingkatkan penjualan. 4. Manajemen inventaris yang lebih baik. 5. Lebih mudah dikelola. 6. Mendukung omnichannel marketing. 7. Layanan dukungan pelanggan yang lebih baik. Kekurangan marketplace: 1. Kompetisi lebih tinggi. 2. Adanya kebijakan tertentu yang wajib dipatuhi. 3. Hubungan brand dengan pelanggan terbatas. Dan 4. Kontrol pembayaran terbatas. Manfaat marketplace yaitu 1. Mendapatkan konsumen. 2. Meningkatkan brand awareness. 3. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, online shop. Pengertian online shop: secara umum, online shop merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Tentunya untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Sedangkan dalam artian secara luasnya, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Contoh merek yang sukses membangun online shopnya sendiri adalah Brut.do, Erigo Store, Bukupedia, Babyzania, dan Rabani. Beberapa jenis online shop yang ada di Indonesia antara lain: 1. Toko online classified, yaitu sebuah situs yang memungkinkan para penjual memasarkan produknya dalam bentuk iklan baris. Situs yang satu ini biasanya memberikan banyak kemudahan bagi para penjual yang ingin memasarkan produknya dengan sistem input data yang praktis. Penjual bisa memasukkan informasi terkait produk yang dijual, mulai dari gambar, spesifikasi, deskripsi, hingga harga dan cara pemesanan dan kontaknya. Sistem jual beli atau transaksi yang diterapkan tidak melibatkan pihak pengelola situs, melainkan dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. 2. Toko online marketplace, yaitu sebuah situs toko online yang memfasilitasi para penjual untuk memasarkan dagangannya. Sistem yang ditawarkan mirip dengan toko online classified, namun cara pembayaran yang diterapkan dilakukan lewat metode transfer ke rekening milik pengelola situs yang bersangkutan. Kemudian pembayaran akan diberikan pada penjual apabila pihak pembeli telah menerima barang pesanan. Jenis online shop Indonesia yang satu ini cenderung lebih aman bagi konsumen daripada toko online classified karena sistem jual beli yang ditawarkan menjamin bahwa uang akan kembali jika pesanan dibatalkan atau barang tersebut dikembalikan. 3. Toko online business to customer, yaitu sebuah toko online yang dimiliki dan dikelola oleh pemilik toko tersebut. Jenis toko online yang satu ini menerapkan hubungan jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli dalam satu buah website atau situs yang sengaja dibuat secara khusus oleh pengelola toko online tersebut. Bagi Anda yang ingin menerapkan jenis toko online yang satu ini dalam usaha yang Anda jalani, Anda harus membuat website toko online yang profesional dan terlihat menarik sehingga pelanggan akan berdatangan dan memesan produk yang Anda miliki. Kelebihan online shop: 1. Praktis dan efisien. 2. Produk yang bervariasi. 3. Promo-promo seperti potongan harga. Kekurangan online shop yaitu 1. Rawan penipuan. 2. Barang tidak sesuai. 3. Cenderung lebih konsumtif. 4. Mengganggu keuangan. 5. Pengiriman yang lama. Manfaat online shop yaitu 1. Pengalaman belanja menjadi mudah dan praktis. 2. Bisa membeli produk maupun barang dari tempat yang jauh. 3. Dapat dengan mudah membandingkan harga barang. Dan 4. Kesempatan mendapat promo jauh lebih besar. Perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop. 1. Biaya. E-commerce di awal mengeluarkan uang tapi bentuk investasi jangka panjang. Marketplace gratis kecuali jika ingin menikmati fitur premium marketplace. Online shop gratis kecuali penambahan fitur berbayar sosial media seperti Facebook Ads atau Instagram Ads. 2. Tingkat kesulitan pembuatan.
E-commerce, proses pembuatan website cukup mudah dan cepat apabila sudah terbiasa mengoperasikan website. Marketplace, melakukan pendaftaran dan bisa digunakan langsung berjualan. Online shop, diperlukan mengubah ataupun membuat akun bisnis di media sosial yang akan dijadikan media penjualan. 3. Jenis barang. E-commerce, cocok bagi barang bermerek atau brand awareness tinggi. Marketplace, barang umum seperti perkakas dan aksesoris yang bisa dibeli dalam jumlah besar. Online shop, barang yang dijual bebas biasanya dalam skala lebih kecil yang ditujukan untuk konsumsi pribadi. 4. Promosi. E-commerce lebih fleksibel dan Anda bisa mengaturnya sendiri. Marketplace dikendalikan oleh marketplace dan online shop sedikit usaha dan uang, yakni dengan memanfaatkan Facebook Ads maupun Instagram Ads. 5. Persaingan. E-commerce saingan yang diterima ini oleh sesama website untuk mendapatkan ranking pertama di hasil pencarian. Marketplace sangat ketat antara satu marketplace dengan lainnya karena ada toko lain yang menawarkan produk dan platform yang sama. Dan online shop sangat ketat, persaingan di satu media sosial. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.